Kisah pertemuan Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Khidir alaihi salam. Bagian 1. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 60 hingga 70. Pada saat itu, Nabi Musa alaihi salam diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk berguru kepada Nabi Khidir. Dalam perjalanannya menemui Nabi Khidir, Nabi Musa ditemani oleh muridnya bernama Yusya bin Nun. Pada suatu hari, Nabi Musa alaihi salam sedang menyampaikan dakwah kepada kaumnya. Ketika majelis telah ditutup, tiba-tiba ada seorang pemuda menghampirinya. Wahai Musa, di antara seluruh manusia di dunia ini, siapakah orang yang paling pandai? Pastilah aku orangnya. Jawaban Nabi Musa tersebut menunjukkan kesombongan manusia yang seakan-akan melupakan kehadiran Sang Pencipta. Setelah peristiwa ini, Allah mengabarkan kepada Nabi Musa bahwa ada seseorang yang lebih pandai darinya. Kemudian, Allah juga memerintahkan Nabi Musa untuk berguru kepada orang tersebut. Orang yang dimaksud adalah Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Musa penasaran dengan orang yang memiliki keilmuan lebih darinya. Ya Allah, bagaimana caranya hamba dapat bertemu orang tersebut? Allah kemudian memerintahkan Nabi Musa untuk membawa seekor ikan dalam perjalanannya. Apabila nanti ikan itu hilang di suatu tempat, maka di sanalah Nabi Musa dapat bertemu dengannya. Keesokan harinya, Nabi Musa ditemani oleh muridnya yang bernama Yusya bin Nun mulai melakukan perjalanan. Wahai Yusya, tolong bawa ikan ini selama perjalanan kita. Siap, wahai Musa. Di tengah perjalanan, Wahai Nabi, sebenarnya kemana kita akan pergi? Kita tidak akan berhenti sampai aku menemukan pertemuan dua laut, walaupun harus memakan waktu selama bertahun-tahun lamanya. Baiklah, wahai Musa. akhirnya tibalah Nabi Musa dan muridnya di suatu pertemuan dua lautan. Namun keduanya tidak ada yang menyadari. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 61. Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lalai akan ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Hah? Ikan itu meloncat dengan lincahnya. Sungguh aneh sekali. Tak terasa mereka terus berjalan jauh, sampai Nabi Musa sadar bahwa perutnya bunyi, tanda bahwa minta diisi makanan. Wahai Yusya, sebaiknya kita istirahat dulu di sini. Bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Ini makanannya, wahai Musa. Silakan. Nabi Musa dan Yusya menikmati bekal yang mereka bawa. Setelah selesai dan akan meneruskan perjalanan, Yusya baru teringat akan ikan yang mereka bawa. Wahai Nabi, maaf sebelumnya. Tadi hamba lupa memberitahukan tentang ini. Apa maksudmu, wahai Yusya? Tahukah kamu, tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu. Dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya, kecuali syaitan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Di manakah tempatnya ikan itu hilang? Di batu-batu dekat pertemuan dua laut, wahai Nabi. Ikan itu meloncat keluar dengan sendirinya. Ah, tempat itu. Ya, aku ingat. Jadi tempat itulah yang selama ini kita cari, wahai Yusya. Benarkah itu, wahai Nabi? Ya, ayo kita kembali ke tempat itu. Baik. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 64. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Akhirnya tibalah Nabi Musa dan Yusya ke tempat jatuhnya ikan tadi.
Apakah di sini tempatnya ikan itu hilang, wahai Yusha? Benar, wahai Nabi. Ikan itu melompat tepat di balik batu besar itu dan masuk ke dalam lautan. Nabi Musa dan Yusya tidak memperhatikan bahwa ada seorang laki-laki di dekat mereka. Nabi Musa pun sedikit terkejut melihat kehadirannya. Apa ini orang berilmu yang dimaksud oleh Allah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah engkau Musa, Nabi Bani Israel? Ya, benar. Siapakah engkau gerangan yang mengetahui tentang diriku? Sepertinya sudah saatnya Allah mempertemukan kita sekarang. Aku Khidir alaihissalam. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 65. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku sangat senang bisa bertemu denganmu, wahai Khidir. Kemudian Nabi Musa menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Nabi Khidir. Bolehkah aku mengikutimu, supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Nabi Khidir terdiam sejenak sebelum menjawab pertanyaan Nabi Musa. Kemudian baru menjawab dengan jawaban yang bijaksana. Sesungguhnya, kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Mendengar jawaban dari Nabi Khidir, Nabi Musa semakin tertantang untuk berguru kepadanya. Insya Allah, kamu akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusanmu. Baiklah. Namun, ada satu syarat yang harus engkau patuhi selama perjalanan nanti. Apa syaratnya? Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Wow, gila, sumpah. Kecanduan banget, udah nggak ngerti lagi. Ini aplikasi keren banget, namanya Get Contact. Setelah Nabi Khidir mengajukan syarat yang dimaksud, Nabi Musa menyanggupinya. Demikianlah akhir kisah pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi salam. Bagian 1. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini. Pertama, hendaknya kita selalu menyertakan Allah dalam keseharian kita, seperti mengucapkan Alhamdulillah saat orang lain memuji kelebihan diri kita. Hal itu semata-mata untuk mengingatkan kita bahwa semua kelebihan yang kita miliki berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, diperlukan niat dan tekad yang sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agar kelak ilmu tersebut dapat diamalkan kepada orang lain. Karena salah satu amalan yang tidak akan terputus pahalanya setelah meninggal dunia adalah ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.